Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Syifa Voiceover. Iya, aku adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak yang kegiatannya setiap hari full di rumah. Nemenin anak, masak-masak, bersih-bersih, ngurus suami, sampai kadang lupa urus diri sendiri. Iya deh teman-teman atau para ibu semuanya, walaupun begitu kita harus tetap semangat ya. Mungkin aja ada yang senasib seperti saya, berkegiatan setiap hari di rumah. Tetap semangat, yakinlah kita bakal petik kok hasilnya suatu hari nanti. Oke teman-teman, hari ini aku bakal cerita kegiatan aku dari pagi sampai mau tidur. Yang jelas kalau pagi-pagi aku sebelumnya adalah sholat subuh ya pasti ya. Bangun pagi, sholat subuh, terus habis itu aku langsung menuju ke dapur. Iya, jadi aku setiap hari masak mams karena aku harus bawain bekal suami ke kantor. Jadi lebih tenang aja sih kalau bisa ngebawain bekal suami. Jadi suami juga tinggal makan aja kan di kantor, nggak perlu nyari-nyari makan di luar. Dan yang jelas jadi lebih hemat kan? Oke, setelah itu aku sarapan sama anak-anak. Karena tadi aku udah sarapan sama anakku yang kedua. Kalau si kakak udah main ke depan pasti kalau jam segitu, tapi dia udah sarapan juga. Iya, jadi aku ngebiasain sih setiap hari anak-anakku ini harus makan lebih awal. Artinya ketika mereka mau main kondisi udah sarapan dan juga udah mandi. Dan aku selalu membagi tugas dengan suamiku. Jadi kalau aku masak di dapur, biasanya anak-anak udah dihandle suami, dimandiin, disuapin. Jadi aku kelar masak, biasanya aku tinggal nemenin anak-anak main. Atau kalau suami gak sempet nyuapin ya tinggal aku yang nyuapin. Yang jelas anak-anak udah mandi, dimandikan sama ayahnya. Iya, jadi setelah suami udah berangkat ke kantor, anak-anak bersama aku di rumah. Ya setiap hari kegiatannya kayak gini. Si kakak sih udah pintar main sendiri ya keluar rumah. Tapi kalau adiknya, kalau nggak dalam pengawasan aku, khawatirnya nanti si kakak belum bisa ya buat ngejagain adiknya full. Jadi ya karena adik ini lagi anteng, aku bawa aja nih buat nemenin aku beres-beres di dalam rumah. Tadi untuk sisa sarapan udah aku beresin di atas meja makan, nanti tinggal buat makan siang ya. Nah lanjut deh cuci piring. Sambil cuci piring aku mau cerita lagi ya mams. Iya, namanya ibu rumah tangga memang kegiatannya tuh hampir sama bisa dibilang ya. Rutinitasnya itu setiap harinya ya kayak gitu terus. Jadi pastinya kadang-kadang kita bosen, kadang-kadang kita juga kerasa kayak aduh kok kayak gini terus ya, kayaknya gak ada hal-hal baru. Nah itu yang harus kita lakukan adalah pandai-pandailah bersyukur. Nah kalau udah pandai bersyukur insya Allah nanti akan ada aja ya yang ngebuat bikin kita happy. Entah itu karena celoteh anak, nemenin anak di depan rumah, atau kita bikin konten-konten kayak gini. Mudah-mudahan harapannya bisa menyemangati diri sendiri dan juga menyemangati orang banyak. Iya, ini dapur aku mams. Ya alhamdulillah ya ada dapur kecil di rumah aku yang bisa aku maksimalin buat masak, buat cuci piring, buat nyiapin sarapan. Yang jelas dapurnya minimalis sih mams. Belum ada alat-alat dapur kayak ibu-ibu sosialita di luar sana yang kece-kece. Doain ya mams, mudah-mudahan dapur ini jadi lebih baik dan alat-alatnya juga jadi lebih bagus biar semangat masaknya. Iya, jadi setiap hari yang jelas semua pekerjaan rumah aku handle sendiri karena memang aku gak pakai asisten rumah tangga. Ya sembari menjaga 2 anak di rumah, ya sembari juga menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Tapi balik lagi dan sekali lagi, aku udah nurunin yang namanya standar untuk cepet-cepet nyelesain pekerjaan rumah. Dulu, ini cerita dikit gitu ya. Dulu aku selalu kayak gitu. Jadi pokoknya setiap hari aku harus cepet-cepet kelarin untuk biar tenang aja sih kalau rumah udah bersih gitu ya. Tapi ternyata kita kan setiap hari kondisi nggak selalu sama ya. Apalagi aku masih punya balita yang setiap hari ini masih nyusu yang nomor 2. Jadi kadang-kadang kalau malam itu masih sering terbangun dan pagi tentunya
aku kayak gak fit gitu. Tapi tetap kan aku harus masak. Jadi yang paling utama aku yang penting harus masak setiap hari. Itu yang wajib banget aku pikirkan karena biar anak-anak itu udah kenyang duluan. Dan semua anggota keluarga aku atau yang tinggal di rumah ini tuh udah makan gitu. Untuk pekerjaan rumah lainnya ya sambil dipipil lah, nanti kalau memang slow aku kerjain. Yang penting kelar tapi gak buru-buru juga. Iya, sebenarnya sih ada tips gitu ya. Kalau memang kita mau mengerjakan pekerjaan rumah dan selesai lebih cepat, itu bangun pagi banget ya. Minimal itu mulai dari jam 4. Jadi kayak kita santai, terus kita bisa masak dan jam 6 pagi mungkin udah selesai semuanya gitu ya. Iya, udah sering sih aku mau praktekin kayak gitu. Dulu pas belum ada anak-anak itu bisa kayak gitu. Tapi memang setelah punya anak-anak, artinya kadang-kadang kondisi kita itu benar-benar gak bisa dipaksain dengan capeknya, dengan tenaga. Pas bangun tuh udah kayak lewat jam 4 gitu. Dan itu belum tentu bisa bangun karena si kecil tuh biasanya minta nyusu lagi, minta dikelonin lagi kayak gitu. Jadi ya udah kita ngikutin alur yang ada, nggak bisa maksain juga. Akhirnya kadang-kadang pas mau berangkat ke kantor nih suami udah mentok banget, udah selesai masak, aduh belum nyelesain nyapu, ngepel segala macem. Jadi ya udah yang penting masak dulu. Cuci baju udah dijemur, anak-anak udah mandi. Itu yang wajib banget ya pagi. Yang lainnya nanti deh sembari anak-anak anteng main di depan, aku mulai ngerjain pekerjaan yang lain. Nah ini si kecil ngeliat kakaknya di luar, pengen ikutan main, ya udah. Oke, alhamdulillah ruang tengah udah aku beresin, udah aku sapu. Ini lanjut bagian teras, banyak banget mainan berceceran di mana-mana. Nah ini kan yang terjadi setiap hari, ya gak sih Mams? Jadi kayak udah bukan hal baru ya buat para emak-emak di luar sana yang punya anak kecil, balita khususnya. Pasti bakal pernah ngalamin yang namanya ngeberesin mainan, terus diberantakin, diberesin, berantakin lagi. Aku juga mau kasih tips nih Mams, kalau misal gak mau capek banget kayak gitu, ya udah kalau misal udah diberesin sekali ternyata diberantakin lagi, biarin aja dulu sampai nanti mereka mau tidur malam baru kita beresin. Sekalian dipel jadi nggak capek amat. Tapi memang aku kadang orangnya risih sendiri. Kalau anak-anak lagi anteng di depan, ada yang berantakan, ya udahlah, aku beresin lagi aja gitu biasanya. Jadi mereka main udah bersih lagi, walaupun diberantakin lagi ya udah nggak apa-apa. Nah ini lanjut beres-beres depan rumah, nyapu daun-daun yang pada jatuh. Ini aku seneng sih karena bisa ngelihat anak-anak main di depan rumah, lari-larian kayak gitu, nyapu-nyapu sambil ngelihat anak tuh kayaknya lebih tenang aja gitu. Kalau di dalam kadang-kadang aku was-was, anak di luar kok diem, gak ada yang ngawasin gitu. Nah ini baju udah kelar digiling, bajunya udah selesai dicuci sama mesin giling, mesin cuci. Udah aku jemur, udah kelar. Dan ini alhamdulillah semuanya udah beres, disapu-sapu bersih. Anak-anak juga udah masuk ke dalam, mereka kayaknya udah bosan di depan. Ya alhamdulillah sih, jadi udah beres. Oke, alhamdulillah semuanya udah beres ya Mams. Giliran aku mandi biar nanti pas anak-anak minta ditemenin main lagi kemana gitu, aku udah mandi. Sampai jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Bye-bye.